Jadi jam tangan ini adalah jam tangan dengan merek yang benar-benar dihargai oleh para pecinta jam tangan. Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Hari ini gue akan bahas sejarah dari jam tangan Audemars Piguet. Jadi Audemars Piguet ini adalah termaksud dianggap oleh orang adalah bagian dari Holy Trinity-nya jam tangan, selain daripada Vacheron Constantin dan Patek Philippe. Jadi jam tangan ini adalah jam tangan dengan merek yang benar-benar dihargai oleh para pecinta jam tangan. Dan di kesempatan ini juga gue mau minta maaf kalau sebelumnya di video gue tentang Richard Mille, gue bilang Richard Mille itu adalah jam tangan satu-satunya yang dipakai oleh petenis saat bertanding. Tapi ternyata gue salah, ternyata EPI ini juga dipakai oleh petenis pada saat tanding. Cuma pembelaan gue adalah Richard Mille itu memang jam tayangnya paling panjang di TV. Kenapa? Karena jam tangan ini dipakai oleh dua petenis, Stan Wawrinka, yang mungkin levelnya nggak sampai Nadal, jadi mungkin dia nggak akan sampai final, mungkin sampai final juga jarang-jarang. Jadi jam tayangnya mungkin nggak sepanjang Richard Mille. Yang kedua adalah Serena Williams, yang dimana kalau di Grand Slam itu cuma 3 set, nggak sampai 5 set. Nggak seperti tenis laki-laki yang bisa main sampai 5 set. Jadi tetap valid. Richard Mille adalah jam tangan dengan jam tayang paling panjang di televisi. Mungkin yang kedua adalah EPI. Tapi nggak aneh, kenapa? Karena Richard Mille sendiri itu mesinnya adalah mesin buatan dari EPI. Jadi kalau bisa dia buatin mesin buat jam tangan merek lain yang bisa dipakai buat tenis, tentunya harusnya dia juga bisa bikin jam dengan movement yang bisa dipakai untuk main tenis untuk merek dia sendiri. Dan EPI ini memang udah terkenal dari dulu sebagai merek yang bisa buat movement untuk jam tangan lain. Dalam hal ini dia pernah bikin buat Cartier, dia juga pernah bikin buat IWC, dia juga pernah bikin buat Richard Mille tentunya. Nah, itu adalah merek-merek terkenal yang dia pernah buat. Tapi di zaman dulu dia itu bisa buat jam sesuai dengan pesanan orang. Jadi misalnya kalau lu mau pamer ke teman-teman, atau ada temen lu yang datang pamer, nih sekarang komplikasi gue ada 4, terus lu nggak seneng karena lu banyak duit, lu bisa datang ke EPI untuk minta, gue mau bikin dong jam tangan buat ngalahin jam tangan temen gue, dia ada 4 komplikasi, gue mau tambahin dong 1 komplikasi lagi. Atau misalnya lu datang dengan alasan, dia bikin 3 komplikasi atau 4 komplikasi, gue mau bikin dengan komplikasi yang sama tapi gue mau bikin lebih tipis, dan itu akan dibuatin sama EPI zaman dulu. Dan ini sebenarnya yang terjadi sama Richard Mille. Pada saat Richard Mille mau bikin jam, dia punya desain dengan movement sesuai dengan isi kepala dia, dia datangnya ke EPI dan minta EPI untuk bikinin movement atau mesin dari jam tangan untuk mereknya dia. Nah, jam tangan ini sendiri tadi didirikan di Le Brousse, kota kecil di dekat Vallée de Joux. Vallée de Joux itu adalah satu tempat Swiss yang ada danau besarnya, dan itu pemandangannya sangat indah banget. Mereka berdua benar-benar dari sana, lalu pada saat besar mereka ketemu lagi. Satu adalah Jules Louis Audemars, dia memang adalah pembuat jam. Yang kedua adalah Edward Auguste Piguet, ini ada regulator jam. Jadi dua ini punya kelebihannya masing-masing, satu ini pembuat jam, satu regulator jam. Nah, pada saat mereka mendirikan perusahaan itu di tahun 1875, mereka bagi tugas. Bagian produksi, bagian teknis itu adalah bagiannya Audemars, bagiannya Piguet adalah bagian marketing dan bagian manajemen. Kemudian mereka mendirikan perusahaan itu sampai sebesar sekarang, masih di lokasi yang sama di Vallée de Joux. Jadi Vallée de Joux itu lembahnya kalau diterusin itu sampai Perancis. Jadi sebagai tambahan, Swiss itu sebenarnya mayoritas ada 3 bahasa, yaitu 63% bahasa Jerman, 23% bahasa Perancis, dan sekitar 8% bahasa Itali. Jadi dipengaruhi oleh 3 negara besar di sekitarnya. Bagian agak utara itu Jerman, bagian agak barat itu Perancis, dan bagian selatan itu adalah Itali. Nah, sekarang perusahaannya walaupun masih di sana, tapi mereka udah punya banyak gedung sekali. Jadi mereka punya gedung yang ngemisain, yang satu bagian produksi, yang satu bagian desain, yang satu bagian assembling, satu mungkin kantor pusatnya, dan juga ada museumnya. Jadi tetangga-tetangganya itu mereka beli untuk dijadikan satu perusahaan besar. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini sama seperti Google atau
Apple dengan UFO-nya mereka akan beli satu wilayah besar, ada seperti Google kampusnya atau Apple kampusnya, lalu ada bagian manufaktur, ada bagian desain. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Kalau di Audemars Piguet itu ada gedung yang modern banget bentuknya, tapi ada juga yang old style banget. Yang old style-nya banget itu memang kantor di mana mereka pertama kali set up perusahaan itu. Nah, seperti tadi gue bilang, Audemars itu memang pembuat jam. Jadi sebelum dia bikin EP, dia itu udah bikin jam buat Tiffany, Cartier, IWC. Kemudian mereka bertemu, mereka bikin satu perusahaan, gabungan dari kedua namanya menjadi Audemars Piguet, di mana Piguet itu adalah regulator jam. Nah, kalau lo sadar bahwa dari tadi sebenarnya gue ngomong jam bukan jam tangan, karena memang merek EP, Van Serent Constantin, Patek itu awalnya semua dibikin dari pocket watch. Jadi tahun 1800-an itu pocket watch itu masih booming, belum ada yang namanya jam tangan. Jam tangan itu kalau nggak salah baru ada sekitar tahun 1910-an, itu juga lebih digunakan sebagai perhiasan karena bentuknya kecil, mau bikin movementnya pada saat itu sangat susah sekali. Beda sama Rolex yang memang dari awal itu udah bikin jam tangan. Nah, Audemars Piguet ini punya sejarah panjang. Jadi mereka awalnya dari pocket watch lalu berlanjut ke jam tangan. Audemars Piguet ini bisa dibilang satu-satunya merek jam tangan yang masih dimiliki sebagai perusahaan keluarga. Kalau misalnya Rolex itu adalah dalam bentuk yayasan, kalau EP ini dalam bentuk private. Nah, sampai sekarang udah dipegang ke generasi kedua, generasi ketiga, dan sekarang dipegang sama generasi keempatnya. Lucunya di generasi keduanya ini, saking kompaknya mereka antara Audemars dan Piguet, anak mereka itu masing-masing namanya Paul. Yang satu adalah Paul Louis Audemars, yang satu adalah Paul Edward Piguet. Jadi sangat nggak kreatif, tapi bromance mereka kelihatan banget karena mereka bisa sampai punya anak yang namanya sama. Dilanjutin sama generasi ketiga yang dengan nama Louis Audemars dan Paulette Piguet. Kemudian di generasi keempatnya sekarang dipegang sama Jasmine Audemars dan Oliver Frank Edward Piguet. Perusahaan ini didirikan tadi tahun 1875. Baru mereka punya nama resmi tahun 1881, mereka memakai nama Audemars Piguet NC. Dan sampai sekarang perusahaan ini masih dalam bentuk perusahaan private. 1899, EP bikin pocket watch dengan fitur grand complication pertama di dunia dengan 7 komplikasi. Jadi ada minute repeater, ada alarm, ada deadbeat second. Deadbeat second itu kalau misalnya putarannya jam tangan manual itu kan halus ya. Nah, deadbeat second itu kayak quartz, loncat-loncat gitu. Terus ada perpetual kalendernya, ada chronograph, ada split second chronograph, ada tahun kehabisannya juga. Jadi jam tangan ini lebih rumit daripada jam tangan grand complication yang pernah gua review di merek Patek Philippe Grand Complication. Tapi ini bukan dalam bentuk jam tangan, ini masih dalam bentuk pocket watch. Kemudian mereka juga bikin pocket watch pertama yang skeleton di tahun 1934 yang bisa tembus depan sampai belakang. Jam skeleton ini dengan movement grand complication, jadi gila banget. Dia bikin grand complication tapi mesin-mesinnya dikasih lihat semua. Ingat loh, ini di tahun 1934. Sampai ke moon pace-nya itu juga tembus pandang. Gilanya lagi, jam tangan ini adalah jam tangan grand complication. Nah, jam tangan grand complication terus juga tembus pandang inilah yang menjadi inspirasi jam tangan skeleton zaman sekarang ini. Kalau lu lihat Richard Mille tergila-gila banget sama Richard Mille skeleton. Hampir semua jam tangan dia itu tembus pandang untuk memperlihatkan sisi artistik dari jam tangannya. Nah, jadi lu jangan heran kalau RM mau bikin, dia larinya ke EP untuk bikin mesinnya. Tahun 1946, EP bikin jam tangan mekanikal yang paling tipis di dunia. Tebelnya cuma 1,4 mm. Itu udah sama case-nya, digerakin dengan hand winding. Jadi sebenarnya banyak jam yang bisa dibikin tipis kalau dia itu hand winding, karena kalau dia bikin dengan otomatis itu butuh rotor. Nah, rotornya itu juga agak makan tempat. Tahun 1957 jam tangan pertama dengan perpetual kalender di dunia
dengan kode 5516. Jadi perpetual calendar itu adalah jam tangan Grand Complication yang pernah gua juga review tapi di merek Patek Philippe. Perpetual calendar bedanya sama annual calendar adalah kalau annual calendar itu dia bisa bedain bulan yang ada tanggal 30 atau bulan yang tanggal 31. Tapi dalam setahun sekali lo harus setting di bulan Februari karena bulan Februari itu cuma sampai tanggal 28 dan tanggal 29 di tahun kabisat. Kalau perpetual calendar lo udah nggak usah setting lagi. Dia tahu bulan apa, tanggalnya berapa. Terus kalau Februari dia tahu cuman sampai tanggal 28 dan di tahun kabisatnya dia juga tahu itu sampai tanggal 29. Canggihnya sampai kayak gitu. Uniknya dari jam tangan ini ada subdial yang nunjukin tahun kabisat. Jadi subdial ini cuman bergerak selama 1 tahun sekali. Ini penting banget untuk setting karena kan kita harus tahu apakah kita lagi setting di tahun kabisat atau bukan, atau tahun keberapa dari tahun kabisat. Biasanya ditunjukin dari angka 1, 2, 3, 4. Jadi bayangin itu jarum bergerak setahun 1 kali doang. Dan jam tangan ini diproduksi sangat terbatas, hanya diproduksi sebanyak 12 unit. Di zaman itu belum ada yang bisa bikin. Bahkan Vacheron Constantin yang terkenal juga dengan merek yang bisa membuat movement canggih, belum ada yang bikin perpetual calendar. Baru akhirnya jam tangan ini sebenarnya dijual melalui merek perhiasan Tiffany & Co. Jadi ada beberapa jam ini kalau lu lihat bawahnya itu ada tulisan Tiffany & Co. Karena zaman dulu kalau lu lihat sejarahnya, jam tangan itu selalu dianggap perhiasan. Jadi selalu watch and jewelry, watch and jewelry. Jadi belum ada kayak outlet butik sekarang dengan merek-merek mereka sendiri. Atau ada juga yang jual jam tapi bersamaan dengan toko reparasi jam. Sejarahnya itu dulu-dulu banget seperti itu. Bahkan kalau nggak salah dengan dasar perpetual calendar ini, Epi juga bikin jam tangan perpetual calendar untuk Vacheron Constantin dan Patek Philippe. Jadi lu bayangin dua merek besar itu untuk bikin perpetual calendar pakai mesin dari Epi juga. Di tahun 1972, Epi memutuskan mereka mau buat jam tangan sport mewah. Karena popularitas jam tangan sport saat itu lagi booming banget, tapi belum ada jam tangan sport yang mewah. Kalau lu tahu jam tangan sport seperti Submariner GMT itu lagi terkenalnya pada saat itu, tapi pada saat itu Rolex belum dipandang sebagai jam tangan sport yang mewah-mewah banget. Lalu Epi melihat peluang itu, dia bikin jam tangan sport yang mewah yang dinamain dengan nama Royal Oak. Awal dari pertama kali dia bikin jam tangan sport mewah ini sebenarnya nggak biasa buat Epi, karena Epi biasa bikin jam tangan mewah dengan logam mulia, nggak pernah pakai stainless steel. Tapi dia berusaha bikin market jam tangan mewah dengan stainless steel. Lalu dia ngundang desainer jam terkenal Gerald Genta, itu juga desainer yang bikin Nautilus untuk Patek Philippe dan jam tangan Bulgari sekarang. Lalu dia mintalah Gerald Genta untuk bikin desain jam tangan sport tapi yang mewah dengan stainless steel tapi finishingnya seperti finishing logam mulia. Awalnya jam tangan ini kurang diterima sama pasaran karena orang masih ngerasa ini aneh banget sih jam tangan sport tapi kok harganya mahal, mewah tapi cuma dari stainless steel. Pelan-pelan akhirnya orang mulai menghargai, lalu Royal Oak ini semakin kesini semakin terkenal. Bahkan bisa bilang di zaman sekarang di dunia modern ini, Royal Oak ini adalah series yang sangat dominan untuk penjualan dari Epi. Jadi kalau orang ngomong Epi, orang taunya itu adalah Royal Oak atau Royal Oak Offshore seperti yang sekarang lagi gue pegang ini. Jadi seri Royal Oak ini adalah bentuknya unik. Nah, Gerald Genta punya inspirasi desain Royal Oak ini dari helm penyelam zaman dulu. Kalau dulu kan orang pakai helm penyelam, terus ada logamnya, terus ada kayak kacanya untuk melihat. Nah, dia ngambil desain dari kacanya ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Gerald Genta untuk desain Royal Oak ini? Ternyata nggak lama banget, begitu diminta 1 hari dia udah keluarin desainnya. Awal dari jam tangan ini sebenarnya nggak terlalu sukses besar karena orang masih nggak biasa dengan jam tangan mewah tapi terbuat dari besi, finishingnya seperti logam mulia. Tapi Epi sendiri tetap percaya bahwa
jam tangan ini suatu saat akan diterima dan akhirnya terbukti sekarang ini adalah salah satu barang yang sangat dicari sama penggemar jam tangan. 20 tahun kemudian saat mereka mau bikin jam tangan mewah untuk segmen yang lebih muda, mereka mengundang desainer Emmanuel G yang pada saat itu masih muda banget, masih berusia 22 tahun. Dia desaininlah Royal Oak Offshore yang merupakan jam tangan yang lebih besar, lebih tangguh, lebih gagah, kelihatan lebih maco dari Royal Oak. Dengan desain unik seperti itu, desain itu dipatenin. Jadi kalau lu ada bezel, terus ada gasket, terus baru case-nya, terus gasket lagi, terus dengan ada 8 skrup di atas yang expose, itu udah dipatenin sama EPI. Ini terbukti Raffi Ahmad punya jam ini sebanyak 3. Terus juga Atta Halilintar juga punya jam tangan ini. Jam tangannya Atta sama persis seperti yang ini, cuman beda warna doang. Kemudian kalau di luar ada petenis Serena Williams, Stan Wawrinka, Novak Djokovic sebelum sama Seiko juga sama EPI. Ada Lionel Messi sebelum sama Jacob & Co juga sama EPI. Salah satu pencapaian yang bikin heboh di dunia jam tangan adalah pada saat mereka bikin jam tangan super tipis Tubilong pertama di dunia di tahun 1986, kaliber 2870 yang tebalnya cuma 4,8 mm. Bayangin Tubilong tapi cuma 4,8 mm. Itu udah seperti jam tangan quartz. Tahun 1995 mereka mengeluarkan model Millenary dengan bentuknya yang oval, ditutup oleh kristal safir yang melengkung. Ini bentuknya unik banget, tapi kalau gue lihat iklannya itu lebih banyak dipakai sama perempuan. EPI ini nggak bikin banyak model jam tangan. Yang paling populer tentunya Royal Oak sama Royal Oak Offshore. Tapi di sana mereka kembangin dalamannya. Jadi walaupun bentuknya sama, tapi dalamnya bisa beda-beda. Ada yang Grand Complication, ada yang Tourbillon, terus ada juga yang cuman date doang. Itu semuanya sama, tapi mereka masukin ke dalam model yang seperti ini. Kalau Rolex kan beda-beda. Mereka adalah GMT beda, terus ada Datejust juga beda, terus mereka ada namanya Skydweller juga Skydweller beda, Seadweller juga Seadweller beda. Nah, kalau misalnya EPI, mereka cuman modelnya kayak gitu, cuman jeroannya bisa beda-beda. EPI ini apa sih? Ini banyak sekali para penggemar jam yang pertama kali beli jam mewah itu Rolex. Kemudian anak-anak muda ini mereka mau upgrade ke merek yang lebih canggih lagi dengan movement yang lebih canggih. Mereka biasanya naik ke levelnya EPI. Karena EPI ini sangat cocok banget dipakai sama anak muda. Nah, walaupun bentuknya kelihatan agak besar, tapi jatuh ke tangan gue yang cuma 17,5 cm masih masuk banget karena laknya itu melengkung. Nah, nanti gue akan bikin video sendiri mengenai review jam tangan ini dari dekat. Nah, itu aja sejarah dari jam tangan istimewa Audemars Piguet ini. Gimana? Apakah kalian suka sejarahnya? Kalau kalian suka, silakan klik tombol like dan jangan lupa di subscribe untuk ngikutin video-video gue yang berikutnya. Terima kasih.